Profil Marco Lazetic, striker masa depan AC Milan. Tidak seperti proses transfer lainnya yang terkesan rumit dan bertele-tele, manajemen AC Milan terlihat begitu sigap saat muncul kesempatan untuk menggait bintang muda klub Red Star Belgrade, Marco Lazetic. Pemain ini baru berusia 18 tahun, kurang dari seminggu yang lalu. Namun demikian, banyak orang sudah berani bertaruh bahwa masa depan yang cerah telah menantinya. Marco Lazetic telah menjadi rekrutan baru pertama AC Milan di bursa transfer Januari ini. Dengan tinggi mencapai 192 cm, Marco Lazetic adalah penyerang tengah yang mengesankan. Meskipun usianya masih muda, ia sudah memiliki pengalaman bermain di Liga Champions dan Liga Eropa. Marco meniti karir melalui tim muda Red Star Belgrade. Debutnya di UEFA Youth League terjadi saat melawan Bayern ketika ia baru berusia 15 tahun pada September 2019 silam. Lebih dari setahun kemudian, Marco kemudian melakukan debutnya di tim utama, bermain selama 14 menit di Liga melawan FK Red. Kemudian pada bulan Januari, ia dipinjamkan ke klub divisi 2 Serbia Grafikar. Dalam masa peminjamannya itu, Lazetic tampak bekerja serius dengan mampu mencetak 4 gol dalam 14 penampilannya. Berkat kontribusinya itu, ia berperan besar dalam membantu timnya finish di posisi yang sangat solid di peringkat ke-7 Liga. Selanjutnya ia pun kembali ke Red Star. Dengan Dejan Stankovic, ingin Lazetic menjadi alternatif utama untuk duo starternya di lini depan. Musim ini Marco membuat 14 penampilannya di Liga, 2 diantaranya adalah menjadi starter, dan mencetak gol pertamanya di Superliga Serbia. Setelah mengalami perkembangan yang luar biasa di musim-musim terakhirnya di Serbia, Marco Lazetic sekarang akan bergabung dengan skuad utama AC Milan. Ia memiliki kesempatan untuk melanjutkan perkembangannya dengan bermain bersama dua sosok juara dan berpengalaman, yaitu Zlatan Ibrahimovic dan Olivier Giroud. Fikayo Tomori bisa kembali di laga derby. Nasib sial halus dialami oleh bek andalan AC Milan, Fikayo Tomori, di tahun baru 2022 ini. Usai sembuh dari Covid, bek Inggris itu langsung bermain sebagai starter melawan Genoa di babak 16 besar Coppa Italia. Sayangnya ia tak mampu menyelesaikan pertandingannya itu karena mengalami cedera lutut. Setelah pemeriksaan yang dilakukan tim medis, Tomori akhirnya diputuskan harus menjalani operasi. Dalam keterangan di situs resmi klub, Tomori harus menjalani waktu pemulihan setidaknya 30 hari. Kondisi itu membuat mantan pemain Chelsea itu terancam absen saat AC Milan melawan Ceteruskota Inter Milan di ajang Serie A pada akhir pekan nanti. La Gazzetta dello Sport mengatakan jika Tomori saat ini sedang dalam masa pemulihan dari operasi dan ia sedang bekerja untuk kembali ke lapangan tepat pada waktunya. Pemain belakang berusia 24 tahun itu sangat berambisi untuk dapat tampil di laga derby Milan pada hari Minggu mendatang. Masih menurut media yang sama, Fikayo Tomori kemarin sudah melakukan lari ringan di lapangan. Kembalinya ia untuk pertandingan itu sulit, tapi bukan tidak mungkin. Semuanya berjalan sesuai rencana mengenai pemulihannya. Beberapa hari ke depan, hasil tes medisnya akan menentukan apakah Tomori siap bermain atau belum. Jika persendiannya merespon positif, sang pemain akan bisa tampil di laga derby Milan. Jika tidak, maka ia akan absen dan harus beristirahat untuk menghindari resiko yang berbahaya. Kesan pertama Olivier Giroud terhadap Serie A. Wasit hobi tiup peluit. Olivier Giroud sudah setengah tahun menjajal Serie A. Menurutnya, wasit di sana sering meniup peluit pelanggaran ketimbang di Liga Premier. Giroud memang banyak menghabiskan karirnya di Liga Premier setelah dibeli Arsenal dari Montpellier pada tahun 2012 silam. Ia tampil 253 kali di sana dan mencetak 105 gol dengan sumbangan 3 gelar Piala FA dan 3 gelar Community Shield.
Tak lagi dibutuhkan Arsenal, Giroud pindah ke Chelsea pada Januari 2018 dan ia berhasil meraih beberapa trofi bergengsi seperti Liga Champions dan Liga Eropa meski tak lagi setajam dulu. Giroud cuma membuat 39 gol dari 119 penampilannya dan berakhir pada musim panas lalu saat ia menerima tawaran dari AC Milan. Giroud merasa waktunya di Chelsea sudah habis dan saatnya mencari tantangan baru. Bersama Milan, karirnya sejauh ini terbilang mulus meski sempat kesulitan di awal musim karena Covid-19 dan cedera. Giroud jadi pilihan utama di lini serang Rossoneri dengan 6 gol dari 20 laga. Giroud pun mengaku senang bisa merasakan pengalaman baru di Serie A. Terlebih ia punya darah Italia dari orang tuanya, sebab selama 16 tahun berkarir, Giroud menghabiskannya di Prancis dan Inggris. Italia jadi tantangan baru di usianya yang sudah 35 tahun. Menurut Giroud, ada satu hal yang membedakan betul antara Serie A dan Premier League, yakni soal wasit melihat pelanggaran. Di Italia, laga lebih banyak berhenti karena wasit hobi meniup peluit karena pelanggaran. Saya tidak kesulitan untuk berkomunikasi dengan para pemain lain, karena saya bisa sedikit bahasa Italia karena nenek saya berasal dari sini. Saya tahu beberapa kata dan ini sangat penting, ujar Olivier Giroud di Football Italia. Proses beradaptasi saya juga terbantu dari beberapa pemain yang biasa bahasa Perancis. Saya tinggal menemui pemain yang saya kenal dan akhirnya saya tahu apa yang pelatih inginkan. Tidak susah karena saya tahu apa pelatih inginkan dan apa yang harus saya lakukan. Sambung dari Giroud, tantangannya adalah lebih kepada beradaptasi dengan kebiasaan wasit yang sering meniup peluit hanya untuk pelanggaran kecil. Di Premier League tidak ada seperti itu, ungkap dari Olivier Giroud. AC Milan resmi dapatkan Katal Havertz. Jelang penutupan bursa transfer Januari ini, AC Milan dikabarkan telah secara resmi mendatangkan bek muda berusia 16 tahun bernama Katal Havertz. Pemain muda milik Hull City itu memiliki posisi asli sebagai seorang bek tengah dan akan bergabung dengan tim Primavera. Media The Irish Sport mengungkapkan jika Katal Havertz diyakini akan bergabung dengan tim Liga Jerman, Bayer Leverkusen. Namun pada akhirnya kapten timnas Irlandia U17 itu memilih AC Milan sebagai pelabuhan barunya. Katal Havertz akan bergabung dengan AC Milan lewat status pinjaman dan baru akan menjadi permanen pada musim panas mendatang. Dalam klausul pinjaman ini, Hull City diyakini akan mendapatkan sekitar 50.000 euro. Angka sebesar itu merupakan bagian dari sebuah klausul dari penandatanganan kontrak profesional pertama Katal Havertz pada bulan Juni lalu. Klausul tersebut memungkinkan Hull City untuk mendapatkan keuntungan transfer apapun, termasuk pinjaman seperti yang dilakukan Milan saat ini. Juga akan mendapatkan tambahan-tambahan di masa depan untuk tim utama dan penampilan internasional senior, ditambah penjualan bek di masa depan, klaim The Irish Sport. Katal Havertz sendiri baru bermain satu kali musim ini untuk Hull City. Kehadiran pemain kelahiran tahun 2005 itu diharapkan mampu mengangkat performa tim AC Milan Primavera yang saat ini masih terjerembab di peringkat 12 klasemen Primavera Italia.